Perkenalkan, nama saya Suna Berkanadia. Saya dari kampus STY Kaprastia Angkatan 21. Di video kali ini kita akan membahas tentang pengangguran yang ada di negara kita sendiri. Lanjut, pembahasannya yang kita ambil adalah pengertian pengangguran, kedua sebab-sebab pengangguran, ketiga dampak pengangguran bagi masyarakat dan negara, keempat jenis-jenis pengangguran, dan kelima cara mengatasi pengangguran tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pengangguran. Pengangguran adalah sebutan untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, atau sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran adalah seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja atau usia 15-65 tahun dan ingin mendapatkan pekerjaan namun belum berhasil memperolehnya. Adapun penyebab pengangguran. Umumnya penyebab pengangguran adalah ketidakseimbangan lapangan kerja yang tersedia dengan laju pertumbuhan penduduk. Artinya jumlah tenaga kerja lebih banyak dibandingkan jumlah lapangan kerja, sehingga menyebabkan beberapa orang tidak mendapatkan pekerjaan. Selain itu, penyebab pengangguran juga bisa dikarenakan oleh beberapa hal berikut. 1. Upah yang ditawarkan perusahaan tidak sesuai dengan harapan dari tenaga kerja. 2. Pertumbuhan ekonomi jauh lebih kecil dibandingkan pertumbuhan angkatan kerja. 3. Tekanan demografis dengan jumlah angkatan kerja yang tinggi. 4. Kompetensi tenaga kerja tidak memenuhi kriteria lowongan pekerjaan. 5. Terjadi PHK atau pemutusan hubungan kerja akibat krisis ekonomi atau keamanan yang kurang kondusif, hambatan dalam kegiatan ekspor impor, peraturan yang ingin menghambat investasi atau lainnya. 6. Persaingan pasar global, di mana banyak perusahaan, terutama perusahaan asing di Indonesia, lebih memilih tenaga kerja dari negara lain dibandingkan tenaga kerja lokal karena dinilai kemampuannya kurang mumpuni. Jenis-jenis pengangguran adalah salah satu permasalahan yang umum dihadapi di berbagai negara. Berikut berbagai jenis pengangguran berdasarkan faktor penyebabnya. 1. Pengangguran struktural. Pengangguran struktural adalah jenis pengangguran yang disebabkan oleh perubahan ekonomi dalam waktu lama. Misalnya perubahan negara dari agraris menjadi ekonomi. 2. Pengangguran konjuktural. Jenis pengangguran selanjutnya adalah pengangguran konjuktural atau siklis. Pengangguran yang terjadi dikarenakan perubahan ekonomi seperti negara mengalami resesi ekonomi, kemunduran, atau sedang dalam masa depresi atau kehancuran. 3. Pengangguran fiksional. Pengangguran ini merupakan jenis pengangguran di mana seseorang belum bekerja dikarenakan masih kesulitan memperoleh pekerjaan yang sesuai. 4. Pengangguran musiman. Jenis berikut dari pengangguran adalah pengangguran musiman. Pengangguran ini berkaitan dengan ekonomi jangka pendek seperti sektor perkebunan. Sebagai contoh, seorang petani kebun sedang menganggur sementara menunggu musim panen tiba. 5. Pengangguran terbuka. Pengangguran ini merupakan keadaan di mana seorang yang tidak bekerja masih berusaha mencari pekerjaan. Penyebab pengangguran dikarenakan lowongan kerja tidak sesuai dengan latar belakang dan keterampilan pelamar. 6. Setengah menganggur. Dikatakan setengah menganggur, tenaga kerja tersebut dilihat dari jam kerja, produktivitas, serta penghasilan yang diperoleh. Misalnya, pekerja freelance yang tidak memiliki kepastian jam kerja. 7. Pengangguran terselubung. Jenis pengangguran yang terakhir adalah pengangguran terselubung. Jenis pengangguran ini disebabkan oleh produktivitas tenaga kerja menurun. Adapun beberapa dampak pengangguran bagi masyarakat dan negara. Semakin tinggi angka pengangguran suatu negara, tentu akan berdampak buruk bagi negara itu sendiri. Penjelasan mengenai beberapa dampak pengangguran adalah sebagai berikut. Bagi masyarakat, 1. Meningkatkan kemiskinan. 2. Memicu tindakan kriminalitas atau kejahatan. 3. Munculnya ketidaksejahteraan politik dan sosial. 4. Menjadi beban dan
beban psikologis bagi pengangguran itu sendiri atau keluarga yang bersangkutan. 5. Keterampilan menurun karena lama tidak digunakan. Bagi perekonomian negara, sementara bagi negara, banyaknya jumlah pengangguran bisa menimbulkan dampak negatif sebagai berikut. Rendahnya pendapatan rata-rata penduduk per kapita, biaya sosial yang harus dikeluarkan pemerintah semakin tinggi, berkurangnya sektor pajak yang diterima negara sehingga mendapatkan dengan turun, utang negara meningkat, dan beli menurun sehingga penyebab investasi dan pertumbuhan ekonomi menurun. Yang terakhir adalah cara mengatasi pengangguran tersebut. Setelah memahami penyebab dan dampaknya, beberapa hal yang dapat dilakukan sebagai cara mengatasi pengangguran tersebut. 1. Memperbaiki mutu pendidikan dengan tujuan supaya masyarakat memiliki tingkat pendidikan setara. 2. Mengingatkan penyelenggaraan job fair dan magang melalui kerjasama kampus dengan perusahaan supaya info lowongan kerja bisa tersebar luas. 3. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk melalui program KB. 4. Mengurangi urbanisasi guna mengurangi angka pengangguran di kota besar dan agar menyebarkan tenaga kerja seimbang. 5. Memperluas lapangan kerja dengan cara mengiatkan program padat karya, mendorong ekspor dan sebagainya. 6. Menciptakan usaha baru guna memperluas lapangan kerja. Demikian pembahasan tentang penyebab, jenis, dampak, dan cara mengatasi pengangguran yang kita pelajari. Semoga ini mendapatkan pembelajaran bagi kita. Sekian dan terima kasih.